Perkenalkan, nama saya Dinda Citra Dewi, NPM 254181011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan meristem dan jaringan dewasa epidermis. Perkenalkan, nama saya Jenik Soraditya dengan NPM 20541811003. Pada tugas kelompok ini, saya akan menjelaskan jaringan permanen atau dewasa pada bagian jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pembuluh. Nama saya MH Ferdiansa Ali, NPM 20541811009. Ingin menjelaskan tentang fungsi akar dan batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani Samsi dengan NPM 20541811002. Di sini saya akan menjelaskan fungsi organ tumbuhan, yaitu daun, bunga, dan buah. Jaringan meristem. Pengertian dan ciri-ciri jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus, bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Ciri-cirinya, sel berukuran kecil, dinding sel tipis, nukleusnya besar, tidak memiliki ruang antar sel atau rapat, vakuolanya sedikit, bahkan ada yang tidak memiliki vakuola. Sifat totipotensi yang sangat tinggi. Macam jaringan meristem berdasarkan letaknya. Meristem apikal terletak pada ujung daun dan ujung akar. Meristem interkalar terletak pada pangkal ruas batang. Meristem lateral terletak pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Meristem apikal berfungsi sebagai penunjang pertumbuhan tinggi tanaman serta memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Meristem interkalar berfungsi sebagai jaringan yang menopang pertumbuhan tinggi tanaman lebih cepat seiring pertumbuhan apikal. Meristem lateral berfungsi sebagai jaringan yang memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. A. Epidermis. Pengertian dan ciri jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan tubuh tumbuhan yang terletak paling luar, menutupi seluruh tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, hingga daun. Ciri-cirinya tersusun dari sel-sel hidup, terdiri atas satu lapis sel tunggal, bentuk sel bervariasi, tidak memiliki klorofil. Jaringan epidermis dan modifikasinya. Stomata atau yang biasa disebut mulut daun. Stomata berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida dan oksigen. Trikomata. Trikomata merupakan rambut halus pada akar, batang, bunga, dan daun, berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Duri atau spina. Duri merupakan tonjolan epidermis berasal dari silinder pusat. Filamen. Filamen tersusun dari sel-sel mati pada epidermis akar gantung pada tumbuhan epifit. Sel kersik. Sel kersik mengandung kristal kersik atau silika pada epidermis, berfungsi untuk memperkuat batang. B. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena dapat ditemukan di hampir semua bagian tumbuhan. Fungsi dari jaringan parenkim adalah 1. Menyimpan cadangan makanan, 2. Tempat berlangsungnya fotosintesis, dan yang ketiga, tempat penyimpanan cadangan air. Lalu yang keempat, tempat penyimpanan udara. Dan kelima, sebagai jaringan pengangkut. Yang C, jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong tumbuhan agar berdiri tegak. Terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Yang kedua, jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. D. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari 1. Silem. Ciri khas dari jaringannya yaitu selnya mati, mengangkut air dan garam mineral, jenisnya yaitu tracheid dan trachea. Yang kedua, floem. Ciri khas jaringannya yaitu selnya hidup, dan yang kedua mengangkut hasil fotosintesis. Fungsi akar.
untuk melekatkan media tumbuhan pada media tanah, karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah. 2. Menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar masuk ke dalam tumbuhan. 3. Pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada umbi, kentang, wortel, dan lain-lain. 4. Pada tanaman tertentu seperti bakau berperan untuk pernapasan. 5. Memperkokoh tegaknya tanaman. 6. Alat respirasi. 7. Alat perkembangbiakan vegetatif. 8. Mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat tubuh tumbuhan yang membutuhkan. Fungsi batang. 1. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. 2. Batang menjadi pendukung bagian-bagian lain yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah, dikarenakan jika tidak ada batang maka bagian-bagian lain dari tumbuhan tidak akan dapat hidup dengan baik. 3. Batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. 4. Batang menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam inti sel melalui batang. 5. Batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. 6. Batang bertugas sebagai alat perkembangbiakan dengan melalui cara vegetatif dengan cara metode cangkok. 7. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang ada pada tumbuhan, contoh seperti sagu. Daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Pertumbuhannya akan berhenti saat mencapai ukuran maksimal. Daun terdiri dari tangkai daun, behelai daun, tulang daun, dan urat daun, seperti pada gambar di sebelah kiri, dan fungsinya juga ada di slide ini. Bunga. Secara etimologis, istilah bunga berasal dari bahasa Latin adalah flos, dengan hasil dari gabungan atau modifikasi yang mencakup dari tangkai bunga dengan bentuk yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pada tanaman itu sendiri. Di sebelah kiri ada gambarnya juga, dan di sebelah kanan ada penjelasannya, fungsi-fungsinya juga. Dan sedikit tambahan dari saya untuk penjelasan dasar bunga, yaitu salah satu bagian dari bunga yang berada di bagian bawah bunga dan akan bertindak sebagai tempat menempelnya mahkota. Untuk bakal biji, itu bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsinya untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyeburukan. Dan terakhir ada daun pelindung yang menjadi bagian bunga, meski tidak selalu ada di semua bunga. Fungsinya sendiri yaitu memang sebagai tempat tumbuhnya bunga. Terakhir ada buah. Buah itu bakal buah yang telah mengalami pembentukan sempurna. Fungsi buah yaitu sebagai tempat penyimpan makanan cadangan. Di sebelah kiri ada gambarnya. Ada endokarp, mesokarp, eksokarp. Lapisan endokarp itu merupakan lapisan paling dalam buah yang biasanya mengelilingi biji. Dan ini tersusun dari jaringan epidermis, klerenkim. Lapisan tengahnya, mesokarp, biasanya sih dikenal dengan daging buah, merupakan lapisan paling tebal pada buah dan tersusun atas jaringan parenkim. Untuk yang terakhir ada eksokarp, lapisan luar, lebih dikenal dengan kulit buah. Kulit buah itu biasanya ada yang lunak dan keras. Lapisan luar buah ini terdiri dari jaringan epidermis dengan dinding sel yang tebal.